Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Dia nggak fokus, lanjut. Ini unik, jadi opening digangguin tuh kayak gini. Ngono ya? Lanjut. Nggak usah serius-serius sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat pemirsa IPTV yang dirahmati Allah, saat ini sekarang saya ada di Tengkleng Hohah miliknya Mas Sabtuari. Pasti pada kenal dong. Saat ini saya sudah bersama beliau. Kita sama beliau pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi udah tak gangguin. Konsen dia. Konsen nih. Mbak, aku jeruk mbak. Tuh langsung pesen karena ini Tengkleng Hohah. Panas ya mbak. Alhamdulillah. Monggo Mas Ananta. Alhamdulillah dapat datang juga teman-teman dari Semarang ke Tengkleng Hohah ya. Mas Sabtuari ini menarik banget loh Tengkleng Hohah itu. Tadi dari tadi yang pertama itu hohahnya itu. Oh, udah makan tadi ya? Belum, masih pesen ini. Datang dari tadi. Oke, J. Terus nah, kenapa sih kok namanya itu Tengkleng Hohah itu? Ini sebenarnya apa ya? Kalau dalam bahasa Jawa hohah itu bisa banyak. Tapi juga ada yang bilang katanya pedes. Saya sih sebenarnya asal jeplak aja waktu itu bahasanya. Nyari ide nama tuh nggak usah susah-susah gitu loh. Dan nggak usah terlalu formal. Kadang-kadang ada orang bikin nama usaha terlalu jelimet, artinya susah. Nih aku wes langsung hohah tentang hohah gitu. Ternyata malah mengena. Jadi banyak orang yang mengingat sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti begitu. Inspirasi hohah itu bisa dari berbagai macam tadi loh Mas. Terserah mengartikan banyak boleh sak hohah itu atau hohah karena hohah karena PDW. Aku yang penting payu. Masyaallah. Kabotan jeneng ra payu malah mumet ndase ya bener. Ning ngobrolin payu tadi Mas. Ya. Nah, strateginya piye Mas? Yang jelas ini bisnis pertama saya yang tanpa riba. Masya Allah. Ya. Lah sebelumnya kena riba tuh? Loh, 2009 sampai 2014 akhir itu saya salah satu korban dalam tanda kutip ya toh. Korban apa pelaku? Pelaku. Ya maksudnya pelaku dan korban. Korban dari efek buruk riba sekaligus pelaku dari akad tersebut. Karena apa? Tidak paham ilmunya, tidak paham hukumnya, gaulnya dengan orang-orang yang tidak mengingatkan. Sehingga waktu itu momen-momen saya ingat banget 2007 sampai 2012 5 tahun itu cara pandangnya adalah cara pandang nek sukses yo omahe kudu gede, mobilnya kudu mewah, usahanya cabangnya wakeh, terus duwe opo-opo yang bisa dipamerkan, tapi ternyata semua semuanya justru saya lihat ketika satu persatu teman saya berguguran. Saya ngalami tapi belum sadar. Jadi teman satu-satu mulai pada bangkrut, mulai dikejar bank, nggak bisa bayar. Nah, saya mau 2014 baru kejadian, diingatkan. Ketika ngerasa kok bisnis tapi kok stagnan ya. Melejit enggak, tapi lebih banyak malah turun itu loh. Kejadian beruntun dan macam-macam gitu loh. Dari usaha saya yang ditipu oleh orang kepercayaan, mesin-mesin pada rusak, dibobol maling 3 lantai ludes gitu loh. Terus sampai kebakaran. Terus kejadian unik lagi, mobil saya nyemplung ke jurang juga pernah. Tapi jenengan masih selamat ya? Selamat, alhamdulillah. Nyemplung jurang 5 meter, saya nyelamatnya malah heran. Loh, Mas, ije urip panjenengan? Biasanya nyemplung karena mati, Mas, mati. Di Banyumas, di Buntu itu loh, di Buntu. Mobilnya 5 meter, 5 meter. Berapa meter? Jadi nancep di pinggir sungai itu aku masih ingat. Malam-malam maghrib cerep gitu mau tinggal-tinggal dewean. Loh, ini pinggir sungai. Masya Allah. Diangkat pakai derek, pakai rantai gede-gede itu. Masya Allah. Terus mobil dipecah kacanya di jalan bandara di Jenengan masih di dalam tuh? Enggak, udah keluar. Tapi pinggir saya. Mas balik kok mobil pecah kacanya, iPad yang beli pakai kartu kredit hilang. Dari situ tak bikin list musibahku. Hilang apa didol itu? Wes dong. Kelingannya didol apa? Ora, hilang beneran. Tak bikin list musibahku apa saja. Kok ini beruntun ya selama 6 tahun. Itu aku ingat tahun 2014 Ustadz Samsul Arifin Bogor, foundernya Masyarakat Tanpa Riba, itu bikin acara di Jogja, namanya masih Syariah. Syariah Coach kalau nggak salah ya waktu itu ya. Apa namanya? SBC Syariah Business Coach. Nek nggak salah itu benar. Oh iya. Nah waktu itu
ngomong riba, aku tuh masih nentang, bosok kita yang minjem bank, kita yang dosa, nggak mungkin lah. Sampai saya membaca postingan beliau di Twitter. Dia bikin cool tweet 1-30 seingat saya. Apa itu riba? Hukumnya di Al-Quran apa? Terus apa namanya? Efek hadisnya, dasar-dasarnya semua dituliskan, disampaikan. Dan baru saya buka satu-satu, klakep, nggak bisa jawab. Masya Allah. Baru sadar ternyata memang kadang-kala hidayah itu datang dari hal-hal yang tidak terduga. Betul. Ada orang yang hidayah datang diomongin gini, nggak mempan. Mas Mirja ngomong apa aja tuh nggak mempan ngomong kayak gitu. Tapi baca bukunya bisa majeleb, baca Twitter bisa majeleb, baca Instagram bisa majeleb. Nah itu memang misteri ilahi, misteri dari Allah. Banyak orang yang diingatkan lewat jalur apapun sehingga hidayah datang. Saya membaca, saya kontak beliau. Saya punya utang di bank waktu itu masih kalau tak total 2,1 M. Wah, ya besar banget tuh Mas. Di bank sama non bank, jadi 13 titik. Dari situ aku baru. Non-banknya ini rentenir, Mas? Enggak, beberapa tabungan, tabungan. Ada temen juga yang tanpa riba membantu waktu itu, karena aku pernah nyaris bangkrut. Dari sana aku baru sadar salah ini. Dan Ustaz Samsul kan pinter kalau mempengaruhi orang. Yang dikirim orang yang lunas semua. Dikirim ke WA aku, Mas, pengen kayak jenengan nggak pengen kayak mereka, Bo. Isinya tuh testimoni yang lunas semua. Masya semua Allah. Bilang hati tenang, pikiran tenang semua. Itu langsung aku dek, wes. Baru situlah puncak akhir 2015 itu aku pengen hijrah total dari utang dan riba. Akhirnya 2,1 tak bikin listnya, tak tempel di ruang kerja, wes dongo, ya Allah mampukan saya menyelesaikan ini secepatnya. Bilang sama istri, iki kondisi kayak gini, kita akan kehilangan pasti. Apakah bisa kehilangan ruko buat usaha, bisa kehilangan rumah, bisa kehilangan tempat usaha produksi kita yang pabrik di Berbah. Apapun bisa, karena aku pengen menyelesaikan ini dan aku nggak punya duit 2,1 M. Mau tidak mau harus siap melepaskan aset. Betul. Akhirnya rembukan sama istri pasrah manut sama suami. Alhamdulillah manut ya Mas. Oh iya, karena banyak yang nggak manut loh. Banyak yang visinya Mas Ananta, visi suami istri nggak cocok, ini mau hijrah susah. Pasti ribut sampai mereka memilih cerai. Wah, kok dike ceritaku dong rampung. Oh iya monggo. Iya, aku nganti piro mau. Guyu kameramen nih. Seneng deh. Seneng. Terus adalah ketika sudah memutuskan hijrah, akhirnya tak niatkan. Tapi bener loh teman-teman yang mau berhijrah, memang niat itu adalah doa terkuat. Kalau panjenengan mau hijrah, tembus langitnya sinyalnya harus kuat. Tiap doamu nggak usah minta haji umroh dulu, nggak usah minta mobil atau apapun, harta nggak. Minta, ya Allah mampukan saya melunasi utang ini, terserah. Iya. Gimana caranya? MPC, mbuh piye carane? MPC, ya Allah mbuh piye carane? Artinya apa? Dalam momen itu doa kita itu saja. Iya. Karena ketika yang kita kejar ridhonya Allah. Bagaimana mungkin Allah mau ridho kalau kita masih bergelimang riba? Dan ternyata Allah berikan kemudahan. Usaha saya bisa pelan-pelan bangkit lagi. Saya dapat masukan dari nulis buku, dapat royalti, ngisi seminar saya dapat fee profesional, bisnis bangkit lagi, semuanya tiba-tiba duit itu satu persatu kumpul. Masya Allah. 80% tak buat nembaki utang itu. Sampai ketika kita sudah komitmen pengen hijrah itu, Allah sudah ngasih banyak keajaiban. Itu ditempuh berapa lama itu sampai lunas itu utang? Aku 8 bulan selesai. 8 bulan 2,1 M. Masya Tapi Allah. sebelum lunas itu sudah banyak keajaiban terjadi di hidupku. Satu persatu doa dikabulkan. Salah satunya adalah waktu itu aku pengen punya anak. 6 tahun nikah belum punya anak kan. Nikah 2009 sampai 2015 belum punya anak. Ketika aku memutuskan untuk hijrah, itu kita nggak ke dokter, nggak terapi apapun. Aku ke dokter tuh hanya tahun 2010, setahun setelah nikah. Baru gue bosen, foto disontak-suntik malah lemu aku. Kayak gini. Oh, berarti korban suntik. Nah, ini kan biyen nih. Dari situlah ternyata 2 bulan setelah saya memutuskan hijrah, istri hamil. Masya Allah, ini salah satu nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seolah-olah satu doa terkabul. Doaku koyone tertolak terus ya tuh. Orang njaluk apa wae, ketika minta, ya Allah, saya pengen punya anak, ya Allah. Itu istri hamil 2 bulan setelah memutuskan hijrah. Dan saya bikin komitmen gila lagi, MPC, mbuh piye carane, 2,1 miliar harus lunas sebelum anakku lahir. Masya Allah. Aku pengen ketemu anakku dalam posisi wajahku suci, rande utang, nggak punya riba. Dan Allah kabulkan, 3 hari menjelang anakku lahir itu lunas. Masya Allah. Itu momen itu aku sampai bengong aja, ya Allah, iso ya ternyata. Bisa, Masya Allah, kun fayakun bener. Bahkan sampai aku ingat itu nyaris gagalnya apa?
yang pembeli rukoku itu sudah transfer ke bank, salah satu bank pemerintah. Itu 3 hari menjelang anakku lahir itu. Pihak bank nggak mau nyairkan. Alasannya, Pak, mohon minta tolong, kami para marketing ini kalau uang segitu diambil, target kami tidak terpenuhi. Terus apa namanya, bonus kami nggak keluar, macam-macam. Saya tegas, tidak mau, Pak, itu hak saya minta dicairkan sekarang. Cairkan, tanggung lunasi yang bank satunya. Keluar dari bank itu aku bengong, ya Allah, bisa ya. Walaupun harus kehilangan ruko, harus 8 bulan banting tulang, tapi ternyata selesai. Dari sanalah yang menjadi banyak kisah yang saya tulis ke tetralogi hijrah, kembali ke titik nol itu. Nah, itu bukunya Mas Sabtu hari ini yang viral banget gitu ya. Harus dapat itu bukunya, yang sobat pemirsa IPTV yang belum dapat, bisa kemana Mas? Oh, ke Jokis banyak. Kalau nggak di Tokopedia juga banyak. Monggo silakan ke mana, resellernya juga banyak. Sip. Jadi ya, catat ya. Gini Mas Ananta, saya mikir bahwa memang kadangkala kalau kita menulis sesuatu dan kita sebagai pelaku itu akan powerful. Kenapa saya nulis tentang hijrah, ngajak orang lunas dari riba itu mereka tertarik, ya kan aku pelaku. Iya. Aku babak belur. Betul. Ibaratnya aku ini memang hanya seorang petani tapi ngalami tsunami. Aku hanya nelayan tapi ngalami tsunami. Kebanting-banting sampai nancep di pinggir pohon kelapa itu. Dibandingkan pohon kelapanya segede apa itu? Gede pokoknya. Kelingan ra. Intinya ngalami. Iya, Masya beda sama profesor yang kadang-kadang mungkin hanya ngomong teori. Ya atau tidak ngalami tsunami langsung. Dia pinter teori tapi tidak ngalami. Cerita orang yang ngalami langsung itu ternyata kalau buat saya betul. Selain saya bisa selesai utang, ternyata ini ada cerita di balik itu yang ternyata bisa saya tulis terus sampai hari ini. Masya Allah. Makanya itu menjadi inspirasi saya bikin Jogis Hijrah Shop. Kalau masuk ke Jogis main itu kan toko yang tak setting mungkin satu-satunya di Indonesia, Jogis Hijrah Shop. Orang masuk datang tuh udah testimoni orang apa namanya? Hijrah. Akibat utang dulu. Bunuh diri di penjara, gantung diri tak pajang semua karena utang. Sebelahnya baru yang lunas utang. Jadi orang masuk ke Jogis Hijrah Shop itu, oh ini loh efek utang, ini loh hasilnya, dan kami punya produknya. Masya Allah, luar biasa. Menginspirasi banget ya. Jadi ini dengar cerita jenengan itu cerita sedih loh pemirsa. Cuma nih guyu ini menurut narasumbernya kayak gini. Dan ini benar-benar mengasihkan ya. Alhamdulillah. Jadi memang teman-teman sekarang yang sedang berhijrah, ini kawan saya Pak Mirza ini yang Masya Allah bukunya pernah saya baca juga. Beliau juga ngalami kan, bagaimana kalau kita mau berhijrah pasti cobaannya itu tidak mudah pasti. Ya, iya. Suami istri bisa berantem bahkan bercerai. Betul, betul. Yang kedua adalah faktor istiqomah. Karena godaannya banyak. Goyang. Selama ini penghasilan belasan juta, puluhan juta. Tiba-tiba di stop nggak ada, harus jualan, harus mulai bisnis dari nol lagi. Ngelawan gengsi. Nah, betul. Ini ngelawan gengsi ini bahaya loh pemirsa. Oh, itu yang berat. Akhirnya banyak orang yang menyerah ketika proses hijrahnya belum total. Masya Allah. Tapi kuncinya adalah pada saat seperti itu ya kita seperti Nabi Yunus saja doanya kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibaca yang banyak. Ya Allah, aku wong hina, aku ki wong dosane wakeh. Hambamu ini pokoknya gaplai tenan ya Allah, ya bahasane kan. Tapi kalau saya aku ini tidak bersandar dan meminta kepadamu, aku minta sama siapa? Minta wali kota, Pak Lurah, Pak Dukuh, Presiden, ya mosok arep nulungi awakku kan nggak mungkin. Iya. Yang bisa menulungi hanya Allah yang Maha Pemberi, Maha Berkuasa segalanya. Dan momen itu bagi teman-teman yang mau hijrah akan menjadi energi luar biasa. Sujudnya diperlama, ibadahnya diperlama, lakukan banyak kebaikan untuk bisa nembus langit tersebut. Syukur-syukur bisa konsisten. Saya kan ngakui apa ya, kita tuh iman naik turun. Kadang-kadang saya suka malu sendiri. Dulu waktu utang belum lunas, itu kadang belum subuh itu aku wis nang masjid. Loh, azan. Oh, ya. Loh, sebelum subuh sadar, Mas. Maksudnya ojo nganti takmire teko. Oh, Masya Allah. Sebelum muadzin teko aku wis dikek-dikek. Lampu cek mati aku nang cerak mic gitu. Itu dalam seminggu bisa 2-3 kali. Luar biasa. Saya serunas ra tahu, aduh izin aku. Itulah manusia ya. Betul. Saking gaplek ini kita manusia, ya Allah. Nah, itu bentuk ikhtiar Mas untuk mendekatkan diri sama Allah. Ngaku itu aku kameramen yo ngalami, iman naik turun yo ngalami manusia. Mesti manusia gitu. Manusia kalau lagi butuh tuh mau mendekatnya, tapi nggak salah. Dalam arti kamu yang memang sekarang lagi punya banyak impian seperti itu. Mungkin makanya bahasanya kan kalau kita bisa melakukan semua kebaikan itu top. Tapi jarang yang dalam tanda kutip manusia bisa stabil sempurna seperti itu. Harus bersosialisasi, harus mencari nafkah yang kadang-kadang memakan waktu kita.
Makanya kemarin Februari saya ikut acara Jannah Family Camp yang isi Ustadz Umar Mita di tiga hari kita di karantina. Saya tanya, Tat, apakah kita itu boleh punya ibadah jagoan? Dalam arti saya tuh cocok dengan ibadah ini yang saya genjot terus di situ. Ada orang yang 5 waktunya full di masjid terjaga, tapi ternyata dia sedekahnya kurang. Gitu. Ada orang yang sedekahnya jor-joran gitu, tapi kadang-kala ke masjidnya dia tidak selalu di masjid karena punya aktivitas lain. Ada orang yang rajin baca Quran, dalam 1 bulan itu bisa full satu hatam. 1 bulan hatam 1 Quran. 1 hari 1 juz. Oh, berarti Masya Allah. Nah, bisa nggak kita sebagai manusia itu memilih salah satu? Kata Ustadz Marmita benar. Beliau menyampaikan satu riwayat, tapi aku lupa riwayatnya, bahwa memang kadang-kala manusia itu iman naik turun. Tapi kalau kamu sudah nyaman dengan satu ibadah yang itu bisa mendatangkan ridho Allah itu kamu rasakan hatimu tenang, orang kemerungsung, melakukan ibadah itu kamu akan tenang, maka lakukan itu. Masya Allah. Tapi bagi teman-teman yang bisa melakukan semuanya, ya jos gandos. Iya. Ya toh. Tapi jarang. Ya aku pengen kayak ngono dong, iso ngono lho. Ya mudah-mudahan antum kita semua yang ada di sini. Iso ki lho, deh. Iso pasti. Istiqomah deh. Mantengi kamera lho. Sholat duha nang masjid, tahajud nang masjid, Masya Allah luar biasa. Sebelah mas. Oh iya bodoh, wajah-wajah banyak pahala, panitia surga. Nggak kayak kita lah itu. Ya Masya Allah. Ini lanjut. Ini seri paling seru ini. Lanjut apa lagi? Ya ini mas, ini selain tengkleng hoha ini. Nah itu usahanya apa lagi sekarang yang Jogis sama Jalu Sugih itu senekku. Aku ada kedai digital tapi Jalu Sugih diambil Jalu Sugih itu Mas, tak ceritakan. Nah ini dia Jalu Sugih. Sponsor. Yes, luar biasa. Jalu Sugih. Ini juga iseng. Jadi bagaimana silaturahmi itu mendatangkan rezeki itu benar. Saya seminar di Kediri, ada salah satu seminar saya namanya Bagas. Itu anak umurnya baru 19 tahun waktu itu, baru lulus SMA. Ternyata wes dulu buronan orang gara-gara main MLM sama main money game, MMM itu loh. Wah, sampai utangnya 1 miliar karena dia menghimpun downline. Downline itu dihimpun dan ternyata bangkrut perusahaannya. Karena money game. Ikut seminar saya. Usianya baru 19 tahun. 17 tahun udah kasus anak ini. Udah berkali-kali dipanggil polisi. Tapi Bagas ini Masya Allah seorang anak yang memang kalau saya bilang cerdas dan tobatnya tenanan. Sampai dia dulu jualan jamur itu di pasar, ngangkuti jamur untuk 2000 itu dilakukan. Ikut seminar saya, hanya saya kenalan, dikasih sampelnya, Mas ini punyaku, namanya waktu itu FCK, jamurnya. Terus lain hari, berapa bulan kemudian, saya pulang seminar di Jember, ketemu dia di Bandara Juanda. Mas, kelingan aku Bagas. Gas, iya Mas yang jualan jamur, saya habis acara HIPMI di mana Filipina atau mana dia ikut rombongan itu. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan, di pertemuan kami hanya 5 menit. 5 menit, 10 menit dia ngomong, Mas kita bikin brand bareng yuk, namanya nanti kita pikirkan. Habis itu kita intens, sampai keluar ketemu nama Jalu, Jamur Lunas. Nah aku bilang, Gas, aku nggak pengen Jamur Lunas itu terlalu, kalau kemasannya biasa, orang juga biasa. Aku pengen yang benar-benar memberikan inspirasi. Akhirnya ketemu, tagline seperti ini, enaknya bikin kapok ngutang lagi. Karena apa? Kemasannya ini ada tips lunas utang. Masya Allah. Jadi orang kalau makan ini, kalau ngemil lunas utang deh. Wah, itu mocon ini. Luar biasa. Varian rasanya tak bikin itu. Original itu ditagih tetangga, ayam bakar ditagih temen, terus barbecue ditagih mantan, itu sambal balado ditagih rentenir, terakhir yang ditagih debt collector. Spesi huha. Wah, ini lahir ini dulu. Oh, ini dong ya. Wah, ini nanti lanjutannya adiknya. Ini kita launching 21 Januari 2019, 1,5 tahun lalu. Ini Masya Allah langsung laris, per bulan minimal 20.000 kemasan tersebar ke seluruh reseller. Indonesia ya? Betul, dan kadang-kadang dapat testimoni, Mas, keluargaku tuh ngemil ini sambil baca ini kok dia langsung diem ya, karena dia banyak utang katanya. Oh kayak gini baca. Harusnya ngemil kan enak ya. Iya. Malah mau coy nih. Tapi ya kayaknya itu hidayah itu datangnya dari kemasan loh. Iya dah. Alhamdulillah, paling tidak kita bisa menjadi pionir snack kriuk inspiratif Indonesia bahasanya. Masya Allah. Baru 1 tahun dapat ide. Kalau ini kan tips lunas utang. Apalagi ya muncullah WA ke tempat saya orang-orang yang mau nagih utang nggak berani. Oh. Jadi orang Indonesia itu budayanya apa? Sering ngutangin takut nagih. Wah itu.
Ngutangi gue dari anaknya rapena lah. Sampai disindir-sindir, malah yang nagih itu kadang kalah galak. Lebih kalah galak sama yang punya utang. Oh, itu kacau. Biasa. Ketemu ini produk apa yang Krio usus ayam tuh enak ya. Orang bilang usus ayam itu ternyata kalau saya googling banyak vitaminnya juga. Tinggal dikemas. Salah satunya apa, Mas? Vitamin B juga ada. Aku lali gitu. Yang ini ono kok. Yang saya ingat itu, nek makan usus ayam ini, nek mandek pahit. Oh, pahit itu enak sekali Krio. Terus tak bikin namanya sugih usus nagih. Wow. Alhamdulillah kebetulan sama dengan nama Mas Sabtuari ya, Srapopo lah. Usus nagih, kriuknya bikin semangat nagih lagi. Apa? Nagih utang. Dengan tips nagih dengan sabar, dengan bijak, dengan doa, dengan pasrah varian rasanya. Dan ternyata di sini saya bikin tips nagih utang. Tapi bener loh. Ada yang membuktikan kadangkala level tertinggi orang kalau nagih utang itu adalah memang diikhlaskan. Iya, dan betul. Saya alhamdulillah bukan hanya Omdo, waktu itu saya buktikan sendiri, bahkan itu tahun 2015-2014, 13 nama yang ngutang ke saya itu kabur semua, nggak ada kabar. Itu saya tulis semua dan saya coreti satu-satu, saya hubungi, saya nyatakan lunas. Jadi ketika saya nulis tips terakhir nagih dengan ikhlas, itu saya udah ngalami. Daripada aku pusing nunggu-nunggu nagih bertahun-tahun, wes lah, 13 nama saya akadkan. Dan aku bilang, ya Allah, 13 nama ini jadikan sedekahku ya Allah. Jadikan pahala untuk saya akan hubungi mereka. Satu-satu tak WA, tak telepon. Kalau nggak ada, saya minta nomor kontaknya ke temennya. Semua gelagapan. Oh Mas, matur suwun ngapunten nggih. Saya lah ya toh. Tapi kalau kita betul, kalau kita nagih, dia pasti akan frontal. Menghindar. Tapi ketika kita nyatakan tanggap lunas, dia tetap seduluran, itu tiba-tiba mereka lembek semua. Dan sedulurannya nyambung lagi, walaupun tidak seperti dulu ya, karena mereka udah jauh dan macam-macam. Tapi itu level terakhir ini saya melakukan. Dan itu yang saya tulis di sini, jadi bukti ke teman-teman, nek kowe iso kaya ngene jos gandos. Wah, luar biasa. Gitu loh. Walaupun ada juga yang orang nggak ikhlas, karena bukan nggak ikhlas ya. Masih berharap uang itu kembali karena nominalnya ada yang puluhan juta. Iya. Dia kalau ketika dia frontal seperti itu, dia malah diblok akunnya. Salah satu tips yang tak bilang, kamu sering komen di postingannya, walaupun tanpa nagih. Dia lagi piknik, wah bagus ya pemandangannya di mana? Every day. Betul. Ya toh sebulan deh dikomentari 30, nek ra mikir ra mungkin deh. Pasti kelingan utangnya. Kelingan utangnya. Minimal kelingan. Iya toh. Nominalnya kelingan tapi Mas kadang-kadang. Ada orang dablek seperti itu. Iya. Memang budaya orang kita seperti itu. Utang lali. Masya Allah. Habit ora pena iki ya nggak baik juga ya Mas ya. Alhamdulillah, silahkan daftar resellernya. Lo promosi lo iki lo. Lah iki Happy TV kudu entuk. Lah iya, kok iso? Aku diundang kok iki. Itu kan acara saya. Lanjut, monggo Mas Nanta. Silakan, apalagi ini. Nah, Mas Sabtuari, ini kondisi pandemi sekarang nih. Nah, itu kan banyak pengusaha-pengusaha yang kategori nyungsep. Betul. Nah, ini piye iki sekarang usahanya? Terus strategi ini piye mengalami pandemi ini? Saya Teng Leng Hoa salah satu usaha yang mengalami momen itu. Tapi alhamdulillah kami bertahan selama Covid. 15 Maret saya lagi di Semarang. Lah ya toh? Lah kok ora ketemu. Lo ya ora kenal awakmu kok iki mana orang lahir. Orang lahir saya di Semarang, ceritanya ngantar anak piknik, terus mampir silaturahmi sama Mbak Asrori. Ketemu Mbak Asrori, the legend of nasi bungkus itu. Itu belum pakai masker segala macam, ketemu sama si Mbak. Itu dikasih tahu kabar sama kru, 15 Maret pemerintah menyatakan Covid menyebar, PSBB. Semua harus hati-hati, semua harus dibatasi, di rumah saja. Omset kami turun kayak gini. Tinggal 50%. Seminggu 2 minggu itu tinggal 30%. Masya Allah. Anak-anak karyawan 17, yang jaga parkir 2, supplier 15. Total biro. Hampir 35 orang menggantungkan hidupnya di Teng Leng Hoa. Mereka sudah mulai sambat, Pak, jangan tutup, nggih. Kalau tutup, bagaimana? Suami saya juga nggak kerja. Kami makan apa? Ya toh? Bener. Yang supply bos, aku wes sebulan ini jadi OTG, orang duwe penghasilan. ODP orang duwe penghasilan. OTG ini colokan HP. Tekan ngono bareng. Dari situlah kita berusaha bertahan. Akhirnya bikin produk Hoa Frozen. Jadi Hoa Frozen itu Teng Leng Hoa yang kita yang kita kemas supaya bisa dikirim ke luar kota. Waktu itu percobaan gagal terus karena tengkleng itu karakternya kan ada tulang. Ketika divakum jeblok
plastiknya jeblok karena nggak kuat. Selalu bocor. Proses belajar ya? Iya. 3 minggu baru ketemu. 3 minggu tuh kami nyoba yang bau, yang macam-macam. Sampai akhirnya 3 minggu ketemu, bisa rapet, dan dicoba sampai 3 hari nggak bau. Masya Allah. Di perjalanan. Mulai kita iklankan, mulai kita kenalkan, alhamdulillah itu yang menyelamatkan. Bulan Maret, April, Mei, Juni itu kita sangat terselamatkan oleh Tengkleng Hoa Frozen. Akhirnya omset mulai perlahan naik lagi. Orang-orang di Jakarta, Karawang, Surabaya, dan lain sebagainya, Semarang itu 1 hari sampai. Bisa nikmatin Tengkleng Hoa tadi ya? Betul. Dikirim pakai salah satu ekspedisi, 1 hari sampai Semarang. Hanya 20.000 ongkos kirimnya. Nah itu ternyata bisa menyelamatkan kami. Tapi banyak teman-teman yang sudah mulai kukut. Sepanjang ini kalau kamu lihat beberapa sudah spanduk. Iya. Tutup dari Maret nggak buka. Sudah mulai ada yang di oper kontra dan lain-lain. Tidak bisa dihindari. Inilah seleksi alam. Bahwa memang kondisi seperti ini kita punya tantangan besar. Apakah mau melanjutkan bisnis kita atau tidak? Itu tergantung ownernya. Kalau memang sudah tidak ada, tutup rapopo, mengenalkan diri lagi. Harus dipaksa piye? Iya. Kumpulkan karyawan bilang bahwa tidak sanggup. Dan itu kalau saya lihat banyak. Kamu kalau main ke Jogja lewat Seturan, Jalan Solo, Babarsari juga banyak yang tutup. Nah, teman-teman bisa melakukan pivot atau pispot. Kalau pivot itu bahasanya orang nge-grabnya itu beda. Dia biasa main basket kayak gini, muter nih untuk bisa ngambil bola dan masukin ke ringnya itu. Hanya berputar haluan dengan bisnis yang sama. Dan itu dilakukan oleh brand sebesar, sebut saya penjual pizza, penjual ayam crispy yang labelnya internasional. Itu pun jualan di pinggir jalan. Iya, Mbah Tua itu tuh. Itu pivot, Mbah Tua. Itu pivot. Mereka itu dapetin duitnya nggak bisa hanya nunggu di mall, hanya nunggu nggak bisa. Iya. Mereka turun ke jalan, mengambil lahan para UKM. Wah. Ya toh, tapi itu dilakukan. Nah, ada juga pispot. Aku plesetin pivot, ya toh. Pispot itu buat nadah air kencing, ya toh, kalau orang sakit di rumah sakit. Iya. Tapi dalam kondisi air seni, ya air kencing ya apa-apa kan. Air kencing. Emangnya airnya suka melukis apa nih? Air seni. Ayo toh. Seni melukis. Itu pispot itu buat nampung air kencing. Tapi dalam kondisi darurat buat ngelempar anjing galak juga iso. Bisa. Buat nampung lagi wedi kok. Weh, bahan aluminium kelontang-kelontang. Artinya dalam kondisi darurat apapun lakukan, yang penting dari duit. Masya Allah. Nggak usah peduli dengan jabatan, pekerjaan masa lalumu. Saya ngupload contoh, ada 2 cerita pilot yang jadi pengantar makanan. Di Thailand ada, di Malaysia ada, itu pilot. Kapten pesawat terbang gede itu, tapi jualan jadi pengantar makanan pun nggak malu. Kurir ya? Karena seluruh pesawatnya di grounded, nggak bisa terbang. Dia kehilangan penghasilan puluhan juta. Tetangga saya Mas Adi malah pilot juga, kapten pilot juga, dia jualan pizza. Pizza Deso di selatan itu. Walaupun itu udah sebelum COVID dia punya. Tapi ketika dia nggak terbang, tutulan pizza untuk duit ya. Itu padahal ya seorang pilot. Nggak malu dan nggak gengsi. Saya kenal teman saya dokter ahli kandungan, SPOG, jualan martabak. Walaupun dia tidak nungguin langsung, tapi dia sudah berani nyari duit di luar dari pekerjaan dia. Anaknya nomor 1 aja jualan martabak. Oh iya. Ojo gengsi. Artinya apa? Nah, terus lakukan hal-hal yang kadangkala berlainan dengan job utamanya. Iya. Ada fotografer jualan donat Yono. Ada yang pemilik bis pariwisata jualan nasi kebuli dengan sistem WA. Saya teman-teman di Jogja tuh kreatif. Mereka melakukan hal itu, memang melakukan pispot dalam usahanya untuk bisa menafkahi keluarga. Makanya saya paling seneng satu tak lakukan kalau dia punya produk, kirim dengan aku. Tak fotokan, tak bikin video, tak uploadkan di sosmedku gratis rasa bayar. Wah, itu biasa. Saya inisiatif, kadang mereka yang hubungi saya langsung. Berlaku lagi. Boleh langsung ayo. Follower kan dilalah oke ya. Ayo, saya berlaku tuh. Langsung tak daftar. Itu tak fotokan, nah ini tak postingkan dengan hashtag promo bantu promo dagangan teman, hashtagnya. Kalem sik. Yo wes hashtag promo dagangan teman. Dagangan teman, Masya Allah. Itu tak postingkan. Yang kedua kadang-kala aku beli tanpa mereka tahu, ya toh, dan ternyata produknya apa tak testimoni. Tanpa harus nyebut, itu kadang-kala seperti itu. Itu bagian dalam tolong tinulung lah.
Iya. Saya datang ke warung dia, saya lagi di warung ini loh ini. Orangnya nggak tahu, bahkan nggak ketemu orangnya. Dan saya bayar di situ. Artinya apa ya? Memang saatnya sekarang harus dorong-mendorong. Enak nih konco oke, saling ini, oh iyalah, Masya Allah. Itu akan menolong kita dibandingkan kita sikut-sikutan. Iya, benar. Saya masih nemoni sampai hari ini bagaimana orang dengki itu nggak bakal bisa kaya. Oh iya, benar. Ada seorang kawan saya cerita, "Kowe koncone Sabtu hari yo." Dek sainganku dodolan sate loh, saya kaget loh. Dan dia di-unfollow ya Allah, di-unfriend. Kok kowe dadak posting dagangan dek? Ya Allah, saya pikir kayak gitu. Ada orang kayak gitu. Tegel ya, ana wong sing kaya ngono ya, juga. Berpikiran sempit ya, gitu. Muqallibal qulub, muga-muga nanti hatinya itu kolbune dirubah sama Allah wis. Insya Allah. Yang penting ini Mas, artinya kan sebenarnya kalau kita berbuat baik kepada orang, maka yang balang kalau datang kepada kita kebaikan juga ya. Betul, hal jazaul ihsani ilal ihsanati. Ini Ustaz tenanan. Nek yang kita tandur adalah keburukan, yang akan kita panen juga keburukan tenan. Betul. Begitu toh? Jadi pesan saya buat teman-teman yang lagi proses ini nih. Saya iki urung motivasi wis motivasi. Lah ini satu bagian dari motivasi. Ya wis, lanjut. Yang lagi pengen bangkit dari COVID, maka lakukan pispot semampu sekuat tenagamu. Arab totolan endok, totolan sayur, totolan batik, totolan apa wae halal, sikat. Nggak usah malu ya toh. Terus kalau sudah tetap dengan pakai ilmu mengetuk pintu langit. Apa itu? Harus rutinkan sedekah walau dengan sebungkus nasi setiap hari. Walaupun hanya sanggup 10.000 belikan nasi kasih ke orang. Besok nambah 2 bungkus nasi, 3 bungkus, terus lakukan. Karena energi orang ngasih makan tuh dahsyat ternyata. Masya Allah. Nah, yang levelnya lebih dari itu tentu bukan hanya bungkus nasi ya toh. Iya. Sedekah kasih anak yatim sekian juta harus dilakukan. Insya Allah ketika kita niatnya baik, walaupun belum jalannya tuh masih geronjal-geronjal, istiqomah. Sedekah ini akan menyelamatkan. Iya. Ada ayatnya loh. Apa itu? Nah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Nah, intinya adalah di surat Al-Baqarah barang siapa yang menginfakkan jalannya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti ibarat sebulir lalu ada tangkainya 7 terus di dalam tangkainya itu ada 100 biji dan Allah akan menghendaki siapa saja yang dipilih dan Allah maha luas lagi maha kaya. Ustaz tenanan. Apal ayatnya, Abura. Paham deh? Jadi seperti itu Mas. Pokoknya rezeki min haitsu la yahtasib akan datang dari pintu yang tidak terduga-duga. Dan lewat jalan sedekah itu. Itu hanya menurut saya salah satu daya ungkit terbesar. Produkmu mungkin kurang bagus, tapi terus nanti diperbaiki. Betul. Marketingmu tidak jago, tapi nanti belajar cara marketing. Pelayananmu belum sempurna, ora apa-apa, nanti sambil jalan disempurnakan. Diperbaiki. Terus konsumenmu belum loyal, lakukan perbaikan sehingga mereka betah dan datang lagi ke tempatmu. Tapi dorong itu semua dengan sedekah, rutin. Doa. Insya Allah nanti akan melejit juga. Sabar ya. Satu lagi Mas, pokoknya. birrul walidain penting juga tuh. Jos kan iya. Itu juga salah satu pendongkrak selain sedekah ya toh. Kalau masih punya orang tua muliakan mereka. Walaupun mereka tidak minta kasih uang, belikan barang-barang yang mereka senangi. Kalau mereka sudah meninggal berwakaflah walau hanya dengan sebungkus semen. Nah, ya toh, satu pak semen apa namanya itu? Satu sak semen. Atas namakan bapak atau ibumu yang sudah meninggal dan rutinkan. Nanti nambah 10 sak, nambah 20 sak atas nama orang tuamu. Pahalamu dapat. Yang kedua, kamu juga dapat fadilah dari sedekah tersebut. Iya, benar. Dan orang tuamu juga kebagian pahalanya. Masya Allah. Diakatkan ya Allah hari ini saya berwakaf 20 sak semen untuk pondok pesantren ini atas nama ayah saya almarhum fulan-fulan. Ya toh? Insya Allah pahalanya double-double. Luar biasa. Masya Allah ini Mas Sabtu hari motivasi nih. Jos gandos. Tengklengnya urung dadi iki. Mosok sih. Kudune wis kalau ditunda paling. Masya Allah sobat pemirsa, ini tayangan yang sangat spesial. Nah, ini beliau ini founder dari Sedekah Rombongan. Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan terus bisa bergerak maju dan bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Jangan jadi bagian yang menerima sedekah. Nah, harus
jadi bagian yang memberikan sedekah. Dan juga kalau yang waktunya slow aktif terjun jadi relawannya. Nah, Masya Allah, luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi ahika laka sodako. Senyuman terhadap saudaramu itu pun sedekah. Senyum mas. Kan mau aku sprengas-sprengas. Senyum ini mas guyu. Mas guyu. Kan mau wis mangap ngene sih. Baik, sobat pemirsa, kita closing nih, yo. Nek orang closing orang entek loh, Mas Februari. Masya Allah. Seru ya, tapi yang jelas nanti saya bantu repost juga ini. Istimewa. Biar banyak pemirsanya banyak. Masya Allah. Baik sobat pemirsa, alhamdulillah demikianlah tayangan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari tayangan ini dan juga manfaat yang paling utama. Bercita-cita untuk sukses itu berkah, namun malah bingung. Orang mau diulangi, jadikan loh. Maklum, presenter anyar. Bareng. Terus. Bareng mas, bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Oke. Kamu mau lapor? Oke, bercita-cita. Untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lunas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, tengleng.